Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran sudah berada di perjalanan. Kita melewati pematang sawah ya, yang kalau TV Lebaran lihat sih ini masih begitu ranum juga. Ditandai di sini juga masih banyak pepohonan-pepohonan ya. Meskipun ya sekali lagi ya sama aja, di sini pun sudah tergerus oleh banyaknya pembangunan, yaitu pembangunan rumah-rumah pemukiman yang berada di pinggir-pinggir jalan raya ini ya. Ibaratnya ya pasti aja mengurangi tanah-tanah subur ya, atau tanah-tanah alami ya. Terus sawah-sawah itu nanti akan terkurangi ya, tergusur oleh pemukiman warga. Dan kira-kira kita ini mau kemana ya teman-teman? Yuk kita kok berjalan menuju ke sisi timur ya, timur dari kota Yogyakarta, tepatnya yaitu di Kabupaten Bantul. Sebenarnya kita ini akan melihat dari beberapa arah, yaitu tempat calon makam dari Gubernur Yogyakarta yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kenapa kok TV Lebaran itu tertarik ya untuk melihat kembali, meskipun kita sudah beberapa kali mengekspedisi dari tempat itu. Jadi memang beberapa waktu yang lalu ya, itu TV Lebaran tuh kalau jalan-jalan itu memang ibaratnya muter-muter itu kok sering sekali, atau ibaratnya ya bisa melihat lokasi atau calon makam dari Gubernur Yogyakarta itu bisa dilihat dari berbagai arah atau berbagai tempat ya. Dan inilah yang membuat TV Lebaran itu pengen mengekspedisi. Dan hari ini kita akan mencoba melihat calon makam Gubernur Yogyakarta ini dari berbagai arah yang mungkin agak jauh ya. Nah inilah teman-teman, saya akan mencoba mengezoom ya lokasi putih-putih melati ya, atau bangunan putih yang besar yang berada di Bukit Merak ya, bukit dimana di situ terdapat makam-makam dari raja-raja Mataram yang pernah bertahta. Tapi kali ini kita malah akan meliput yaitu calon makam dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kita lihat dari jarak jauh ya, dan dari berbagai arah ya. Dan ini saya melihat dari arah sisi selatan teman-teman. Di sini pun kita masih bisa melihat kegagahan atau kekokohan dari calon makam Gubernur Yogyakarta. Dan kalau kita lihat ya dari berbagai arah itu, justru yang paling mencolok atau terlihat itu justru bangunan dari calon makam Gubernur Yogyakarta ini. Karena ya kemungkinan besar juga karena mungkin dari warnanya itu putih ya, terus berada di sisi paling timur yang tidak banyak tertutupi oleh ya mungkin rerindangan pepohonan yang berada di Bukit Merak ya. Bukit Merak ini ya tak lain adalah Pacimataan. Di sana terdapat banyak sekali ya tokoh-tokoh besar yang salah satunya yang intinya adalah para sultan-sultan Jogja yang pernah bertahta, dan sultan atau raja-raja pula yang berada di Kasunanan Solo ya. Nah ini teman-teman, saya akan mencoba melanjutkan kembali perjalanan untuk menuju ke beberapa arah atau beberapa titik untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi calon makam dari Gubernur Yogyakarta ini ya. Tadi saya kan berada di sisi timur ya, di sisi selatan. Saya melihatnya tadi di agak sisi selatan, itu pun kita masih bisa melihat
dengan jelas ya, ibaratnya ya meskipun juga samar-samar ya, jelas tapi samar-samar, bahwa di sebuah bukit itu terdapat sebuah bangunan putih ya, dan itu tak lain adalah bangunan makam calon gubernur Yogyakarta yang tak lain adalah Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kita akan mencoba melihat dari sisi yang lebih tinggi, yaitu dari perbukitan. Nah, ini pun saya juga sedang dalam perjalanan dan kita melewati perbukitan-perbukitan. Di sini kita melihat banyak sekali hasil geologi alam, yaitu berupa batuan-batuan ya, yang ibaratnya ya membentuk gugusan ya. Saya yakin dahulu kala pembentukan tanah ini memerlukan mungkin ya proses ratusan ribu tahun ya, hingga membentuk ini kayak bukit-bukit seperti ini ya. Ya ini kan hasil geologi yang mungkin ya akibat dari pergerakan tanah yang ada di bawah tanah ini ya, atau di dalam perut bumi ini ya. Dan di sini pun juga terdapat banyak pohon-pohon, tapi kalau dilihat dari pepohonannya ini ya, pepohonannya ini kayak ya kering ya, kurang air ya, karena memang kita ini berada di posisi musim kemarau dan panasnya itu betul-betul bikin bikin takjub ya, artinya kok saya itu seumur hidup saya itu kayaknya saya tidak pernah mengalami panas seperti ini. Kita nanti coba ekspedisi secara khusus. Sebenarnya di manakah titik dari penyebab panas Jogja ini yang begitu panas sekali ya. Nah, inilah teman-teman, saya akan menaik lagi untuk menaiki perbukitan ini untuk melihat dari titik tinggi bagaimana kondisi dari calon makam gubernur Yogyakarta, yang memang saya itu sering melihatnya itu ya dari berbagai titik atau arah itu masih terlihat gitu loh. Dari sisi utara terlihat, dari sisi tertinggi di selatannya terlihat, dari sisi barat itu juga terlihat. Jadi ini memang yang membuat TV Lebaran ibaratnya ya mau mengekspedisi atau pengen memperlihatkan kepada pemirsa TV Lebaran bahwa di sebuah perbukitan Merak itu ada sebuah bangunan putih yang bisa dilihat dari berbagai arah. Tempat itu tak lain adalah calon makam dari Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah, ini teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan untuk menuju ke bukit yang lebih tinggi untuk melihatnya, dan kita memang pernah ke sini dan kita mau ke sini lagi untuk sebagai bukti ya bahwa calon makam Gubernur Yogyakarta ini bisa dilihat dari berbagai arah. Tadi itu kita lihat dari sisi barat selatan ya itu. Saya juga kaget loh itu. Dulu pas lewat situ tuh ternyata calon makamnya ini bisa dilihat dari sini. Ternyata bisa dilihat dari jarak jauh ya. Terus saya kemarin itu juga dari sisi utaranya juga melihat lagi. Ternyata bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, itulah yang membuat TV Lebaran untuk mencoba mengekspedisi atau membuat video ini ya. Ini teman-teman, saya akan masih dalam perjalanan untuk menuju ke titik tinggi dari perbukitan ini untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dari makam Gubernur Yogyakarta kelak ya. Dan ya, inilah perbukitannya atau jalan yang saya lalui. Di sini terdapat pula pohon jambu mete ya. Ini banyak yang terjatuh. Sebenarnya TV Lebaran juga pengen memungut dan memakannya ya, tapi ini untuk berhenti itu agak gimana ya, agak ragu-ragu ya. Apalagi ini tempatnya agak sepi juga teman-teman, ini yang lewat jarang loh di sini ya, makanya ya diharapkan ya hati-hati ya, apalagi mungkin bagi para wanita mungkin ya beratnya kan waspada itu boleh-boleh saja. Nah, inilah teman-teman, akhirnya saya sampai di tempat ya ibaratnya agak tinggi atau tertinggi dari perbukitan ini. Saya akan mencoba melihat ke sisi utara.
Dan di sana sudah terpampang sebuah apa ya, titik yang di sana kayak ada benteng Takeshi ya, atau mungkin kayak ada sebuah bangunan putih yang agak menonjol ya. Dan coba akan saya dekatkan ya, biar pemirsa TV Lebaran tahu dan paham itu tempat apa. Dan ternyata itu adalah Bukit Merak ya, bukit yang dahulu kala dicari oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang akan dipakai untuk semayamkan ya beliau sendiri seandainya sudah wafat, dan sampai sekarang dipakai untuk ya dipakai untuk peristirahatan terakhir para raja-raja Mataram yang pernah bertahta. Nah itulah teman-teman, putih-putih melati itu atau yang putih-putih bangunan putih itulah yang sebenarnya adalah calon makam dari Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Kalau saya lihat ya, itu kayak benteng Takeshi ya. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran sudah tahu ya benteng Takeshi itu apa ya. Ya kayak benteng Cina begitu ya. Jadi begitu menonjol sekali ya teman-teman. Kalau kita lihat ya bahwa bangunan ini lebih terlihat ya, bangunan putih itu apa. Mungkin bagi pemirsa TV Lebaran yang nggak tahu, mungkin lewat sini tapi terlihat putih-putih itu mungkin ada yang mengira mungkin malah villa atau apa ya. Itu bukan teman-teman ya, itu adalah calon makam dari Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Dan di sini pun saya menemukan sebuah batuan yang kalau saya analisa ini adalah batuan yang ibaratnya berusia ratusan ribu tahun yang lalu ya. Kenapa? Karena dilihat dari struktur dan juga warna dari batuannya. Dan inilah lokasinya teman-teman ya. Di sini terdapat hamparan luas kota Yogyakarta terlihat dari perbukitan ya. Dan di sini juga terdapat tatanan-tatanan batuan, tapi ini bukan tatanan kuno, tapi ini kayaknya ditata oleh masyarakat sini ya sebagai penunjang untuk berkebun ya. Ini batuan-batuan ini teman-teman ya. Yang menjadi pertanyaan TV Lebaran justru dahulu kala itu gimana pembentukannya gitu loh. Kok bisa berdiri bukit-bukit yang begitu menjulang tinggi seperti ini, dan itu tahun berapa gitu loh. Wah, inilah sebuah sejarah yang sejarah itu akan ditinggalkan dan akan dibaca oleh generasi-generasi berikutnya. Dan kita akan mencoba untuk melanjutkan perjalanan lagi untuk melihat dari sisi arah utaranya teman-teman ya. Kira-kira nanti apakah kita juga bisa dapat melihat kondisi dari bangunannya itu dari sisi utaranya ya. Kita akan mencoba, dan kita pun nanti juga akan melihat dari sisi baratnya. Wah, ternyata bangunan itu bisa dilihat dari berbagai arah. Ya itulah yang membuat TV Lebaran ibaratnya ya agak tertarik tuh, justru bangunan ini yang terlihat tuh ya yang ini yang untuk calon makam Gubernur Jakarta ini. Yang lainnya kayaknya nggak kelihatan, agak nggak kelihatan ya. Ya kemungkinan besar karena tertutupi oleh pepohonan-pepohonan yang menjulang tinggi. Nah ini teman-teman, saya akan menuju dari sisi utaranya dan kita melewati sebuah kayak sebuah dam ya, atau mungkin apa itu Pak ya? Ya Pak ya, yang pengatur air itu deh. Ini kayaknya juga baru ya, artinya belum lama ya proyek dari pemerintah ya. Ya inilah ya ibaratnya kemajuan zaman yang ditorehkan dengan pembangunan ya, beton-beton ya, yang ya ibaratnya pasti juga mengurangi kealamian dari alam ini. Dan di sini pun ya, ini saya menemukan atau melihat sebuah sungai kecil, yang sungai ini sudah asat ya, dan lokasi dari sungai ini berada di bawah Bukit Merak atau bukit yang sebagai tempat pemakaman raja-raja Mataram, termasuk juga Mataram Solo ya. Saya yakin ya,
sungai ini di masanya atau mungkin di masa-masa kerajaan, sungai ini masih begitu gagah, masih begitu rindang, masih begitu alami. Tidak seperti sekarang ini, itu airnya sudah asat, sudah ibaratnya ya, kalau menurut TV Lebaran ya, sudah hilang aura sungainya ya, karena sudah banyak pembangunan. Itu kan di sisi baratnya tadi sudah banyak pula perumahan-perumahan ya. Jadi ya, sungai kecil ini sudah melambaikan tangan ibaratnya ya. Tapi saya yakin dahulu kala sungai ini airnya jernih, airnya bening, dan mungkin dipergunakan pula oleh para prajurit-prajurit yang mungkin ya mau berziarah atau mungkin upacara-upacara di Pacimatan Imogiri. Nah, inilah teman-teman, saya sudah berada di jalan raya yang posisinya ini ya di utaranya lah. Kita akan mencoba mencari celah-celah atau sudut-sudut yang dapat melihat kondisi calon makam Gubernur Yogyakarta atau Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Jadi Raja Mataram Islam yang sekarang ini sampai ke 10 ya. Raja yang bergelar Sultan Hamengkubuwono ya. Nah, ini teman-teman ya, di sini pun kita melihat gugusan pegunungan-pegunungan yang menjalar ya ini ya. Kita nggak tahu bagaimana dahulu kala pembentukannya ya. Dan kayaknya saya sudah menemukan tempat yang cocok atau tempat yang pas untuk melihat kondisi di atas bukit ini. Apakah kita dapat melihat putih-putih melati atau bangunan yang megah, bangunan yang besar, yang kayak benteng Takeshi kalau menurut TV Lebaran ya, yang tak lain adalah calon makam dari Gubernur Yogyakarta. Ya, ini saya akan mengezoom ya teman-teman, apakah kita dapat melihatnya, dan ternyata memang kita dapat melihat dari belakang. Kalau ini dari belakang ya, dari bangunan ini atau ini tempat komplek dari pemakaman calon makam dari Gubernur Yogyakarta. Ini terlihat ya teman-teman ya, dari sini pun terlihat kekokohan, kebesaran dari komplek makam ini ya. Dan ini pun kita niatkan juga ya teman-teman, biar kita juga lurus, nggak salah niat. Ini kita niatkan pula dengan melihat makam seperti ini atau calon makam ini, kita pun dapat mengingat akan sebuah nasihat yang diam saja, yaitu sebuah kematian, bahwa semua yang hidup akan mengalami yang namanya kematian. Nah, ini fix ya teman-teman, kita pun dapat melihat dari sisi utaranya, yaitu tempat calon makam dari Gubernur Yogyakarta. Dan kali ini saya akan mencoba melanjutkan lagi untuk melihat dari sisi barat. Kalau dari sisi barat ini lokasinya agak begitu jauh ya dari Bukit Merak ini atau Pacimatan ini ya. Dan saya akan melihat dari ini jalan apa ini, jalan Imogiri Panggang ya kalau nggak salah ya ini. Dan kita akan mencoba melihat dari sini apakah kegagahan, kekokohan, terus keindahan dari komplek calon makam Gubernur Jakarta ini apakah dapat dilihat dari sini. Wah, kita akan mencoba mencari tempat yang ya ibaratnya kemungkinan besar dapat melihatnya. Kayaknya di sini tempat yang tepat ya untuk saya berhenti untuk melihat, mengezoom dari sini apakah kekokohan, kemegahan dari bangunan yang berada di komplek Bukit Merak ini dapat dilihat dari sini ya. Dan di sini pun terdapat hamparan sawah-sawah teman-teman ya. Tapi ya sekali lagi, dimanapun kita sudah memasuki zaman di mana zaman modern, kemajuan, di mana pemukiman warga semakin banyak dan semakin ramai. Dan ini teman-teman benar juga, di sini pun kita dapat melihat putih-putih melati atau bangunan yang putih yang besar dan megah terlihat dari sini.
ini membuktikan ya bahwa komplek dari calon makam Gubernur Jakarta ini dapat dilihat dari berbagai arah ya, dan meskipun jaraknya begitu jauh, ini agak jauh ya teman-teman ya, ini berada di Jalan Imogiri Silo kalau nggak salah ya, Imogiri Panggang gitu ya. Dan di sini pun kita dapat melihat ini yang saya tunjuk-tunjuk itu adalah posisi dari calon makam Gubernur Yogyakarta. Ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, memantau Megatrans bersama, dan mengambil iktibar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.